Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Faiz Perjuangan Video Jurnal episode ke-7 kalau nggak salah. Eh, di episode kali ini saya tetap mencoba dengan konsep yang kalau kemarin pakai Instagram Live, saya coba pakai konsep ya rekam lah dengan mencoba mengganti-ganti background dengan gambar-gambar yang ada di YouTube. Semoga nggak copyright sih. Jadi teman-teman, terima kasih yang mungkin sudah beberapa kali menonton video ini, yang mungkin tidak berguna dan hanya mendengarkan saya berceloteh tentang apapun, tentang hal-hal apapun yang mungkin banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi. Ya sekedar karena saya sekedar sharing aja pengalaman-pengalaman kemarin aja. Nah, berkaitan kali ini saya pengen ngobrol ya sesuai dengan mungkin saya mau bikin tema-tema gitulah. Ketika backgroundnya adalah tentang langit, gambar-gambar langit kayak gitu, berarti saya akan ngobrolin sesuatu hal yang tentang impian lah, tentang cita-cita, harapan gitu. Dan nanti ada beberapa tema-tema yang lain. Mungkin seperti itu harapan saya. Dan tetap berusaha, ya sekali lagi tujuan dari video jurnal ini hanya sekedar untuk merekam apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan saya pengen berbagi aja. Dan saya pengen hanya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah tiap hari dan bisa tayang. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen bercerita tentang tulisan saya yang kemarin ya mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin 2006 atau 2015. Mungkin 2015-an ke bawah lah saya menulis di Facebook tentang eh, sekolah 2.0 atau apalah gitu loh. Nah, berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah society 5.0, saya tuh punya impian lah tentang sebuah sekolah yang memang secara database berkaitan dengan digital, berkaitan dengan perkembangan teknologi saat inilah, mungkin seperti itu. Saya punya bayangan, mungkin karena saya sebagai guru BK ya, eh, BK punya sistem informasi yang memang cukup mumpuni dalam mengelola data. Sebagai guru BK, tugasnya yang sebagai seorang yang profesional memang dituntut akuntabilitas. Jadi, eh, penemuan kembali atau pengungkapan kembali data-data yang dilakukan oleh guru BK harus dapat juga diakses secara mudah. Sebagai contoh seperti ini, ketika guru BK melayani siswa untuk konseling ataupun melayani layanan apapun, layanan informasi dan sebagainya, itu harus tercatat secara administrasi sebetulnya. Berdasarkan Permendikbud 111 2000, saya lupa ya, itulah bahwa guru BK harus mencatat apa yang dia lakukan dan itu harus tercatat. Dan dengan perkembangan era saat ini menurut saya eh, konsep menulis administrasi tidak harus lagi berbentuk secara tulisan tangan, namun juga bisa berbentuk dalam digital. Bisa tercatat dalam suatu sistem yang misalnya guru BK itu memberikan layanan konseling pada siapa. Nanti ditulis tuh rekamannya pada siapa saja, waktunya kapan, tempatnya di mana. Bila perlu, bukti fotografi atau bukti foto atau videonya dapat diupload untuk sebagai bukti pendukung. Juga layanan informasi. Apa yang diberikan layanan informasi tersebut? Diberikan misalnya melalui sosial media, kemudian mungkin melalui media-media yang lain. Jadi tulis di situ. Kemudian layanan responsif yang lainnya, misal konseling kelompok kepada siapa saja. Nah, dan banyak hal. Nanti untuk akuntabilitasnya seorang misal supervisornya ya sebagai supervisi ketika dilakukan supervisi ketika seseorang pengen tahu oh siapa nih siswa ini pernah diberikan layanan atau enggak dia tinggal membuka sistem dan nanti dapat tuh data-datanya oh siswa A pernah diberikan layanan seperti ini oh siswa B ternyata nggak ada masalah sama sekali. Namun pernah diberikan layanan secara klasikal maupun secara eh, individu misalnya. Jadi semua siswa itu pasti mendapatkan layanan lah kalau menurut saya. Dan walaupun
Itu hanya klasikal ya, bukan bukan secara personal. Itu memang harus mendapatkan layanan. Nah, itu bayangan saya sih sekelumit tentang konsep yang di BK. Itu juga harus didukung dengan sistem kesiswaan. Biasa beberapa sekolah biasanya menerapkan tentang sistem poin misalnya. Itu sudah terdata secara sistematik di dalam sistem tersebut yang bergabung dengan layanan BK juga. Jadi sistem poin juga bisa diakses oleh guru BK. Misalnya juga semua guru-guru atau semua karyawan bisa memberikan catatan atau penilaian poin kepada semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Didukung dengan misalnya kemudian ada layanan tim ketertiban dalam memberikan layanan keterlambatan, penanganan keterlambatan, pembinaan keterlambatan seperti apa, dan itu tercatat dalam satu sistem sehingga menjadi satu sistem yang baik. Kemudian didukung juga dengan sistem manajemen ruang. Jadi ada beberapa contoh, kebetulan kalau di sekolah saya kemarin pakai sistem moving class ya. Jadi kelasnya bergerak. Ketika pelajaran A di ruangan A, di pelajaran B bisa di ruangan C dan sebagainya dan seterusnya. Nah, menurut saya itu juga perlu tuh seandainya biar tidak jadi bentrok. Guru A harus mengajar 24 jam misalnya. Kemudian guru B dan harus 24 jam. Jadi pembagiannya kelasnya biar tidak bentrok, dan bahkan ruang nanti biar tidak bentrok perlu ada sistem manajemen ruang dan itu lebih tertata. Dan kemudian sistem manajemen ruang itu nanti terintegrasi dengan sistem penilaian guru mata pelajaran tersebut. Pasti guru tersebut pasti juga memberikan asesmen kan, memberikan asesmen sumatif penilaian tersebut, ada catatan seperti itu sehingga akan terangkum ke dalam sistem yang menghasilkan sebuah nilai akhir atau menjadi nilai rapot. Itu di situ bayangan saya. Dan sebetulnya ternyata kalau setelah saya kemarin diskusi, jadi Dapodik itu kan nggak bisa diambil datanya oleh personal gitu ya. Tapi ternyata ada celah nih menurut saya sih. Dapodik itu ternyata kan diambil datanya oleh e-raport. Nah, sekolah bisa ngambil data Dapodik dari melalui rapot nih menurut saya. Ini celah juga, dan itu ketika sekolah membuat sistem tersebut, integrasinya untuk ngambil data Dapodik bukan melalui Dapodik langsung tapi bisa melalui rapot. Ini celahnya yang menurut saya, dan data ini bisa digunakan untuk pengembangan sistem yang ada di dalam sekolah. Nah, kemudian dalam sistem manajemen ruang, sistem penilaian, kemudian e-rapot yang dibuat itu nanti bisa terintegrasi dengan e-rapot yang dibuat oleh Kemdikbud ya, yang e-rapot kurikulum merdeka itu. Kalau menurut saya sih itu. Nah, kemudian didukung lagi dengan di kesiswaan nanti juga bisa ada dengan sistem presensi online lah. Bisa dengan pakai kayak sistem peduli lindungi, kemudian atau mungkin pakai RFID kartu, kemudian banyak hal lah, bisa pakai aplikasi, tidak harus pakai website lah, tidak harus pakai aplikasi Android. Itu masih bisa diakali dan bisa terintegrasi. Buku kemajuan kelas yang terintegrasi dengan sistem itu juga bisa. Jadi data presensi siswa. Jadi ketika siswa melakukan presensi, nanti orang tua yang nomor WA-nya sudah terintegrasi di dalam sistem tersebut akan langsung mendapatkan WA. Oh, anak ini masuk. Begitu juga buku kemajuan kelas. Buku kemajuan kelasnya nanti terintegrasi juga dengan sistem WA. Jadi ketika anak ini ketika dipresensi membolos misalnya, kan otomatis dapat WA, dapat notifikasi. Itu sih salah satu menurut saya yang bisa terintegrasi. Kemudian juga bisa juga ditambah dengan sistem persuratan lah, persuratan. Jadi sistem disposisinya itu selama ini kan harus menunggu. Jadi surat masuk, kemudian diproses, kemudian menunggu kepala sekolah datang, nggak bisa kepala sekolah harus melihat langsung suratnya, tidak bisa setiap saat. Kemudian sepertinya ada waktu yang banyak tersita kalau mau terlewatkan dalam mengakses surat. Jadi bayangan saya itu surat masuk, langsung di-scan tim persuratan, diupload ke dalam sistem itu masuk ke dalam notifikasi kepala sekolah bisa mengakses di mana saja, bisa mengakses pakai tablet atau apapun itu, langsung bisa disposisi langsung notifikasi, mungkin WA ke guru yang bersangkutan,
dan juga notif ke persuratan bahwa surat ini sudah diproses dan itu kan bisa lebih cepat dan itu akan memotong waktu yang selama ini mungkin disposisi bisa semingguan dari tim persuratan misalnya itu keluar. Dan juga bisa dikombinasikan sebetulnya dengan tanda tangan online yang tanda tangan elektronik maaf yang bisa dipakai. Nah, itu juga bisa didukung lagi dengan sistem pembayaran sekolah yang mungkin terintegrasi dengan mungkin yang kemarin saya baru pelajari itu adalah tentang Tokopedia. Tokopedia kebetulan kan cukup dia ber apa ya? Dia berkolaborasi dengan banyak merchant gitu ya. Dan semua bisa pakai sewaktu-waktu bisa bayar pakai OVO, pakai GoPay dan sebagainya dan kayaknya bisa lebih mudah menurut saya. Dan bagian bendahara bisa mengelola keuangan itu secara lebih lebih detail ya, lebih jelas gitu. Tidak secara manual, datanya tidak mungkin akan tercecer dan memotong banyak SDM gitu ya. Jadi karena saya amati memang keterbatasan SDM itu mulai muncul dalam artian jumlah ya. Secara keterampilan saya yakin masing-masing semua masih bisa belajar gitu untuk menjangkau meraih eh, apa yang akan berkembangan saat ini gitu ya. Dan ketika diminimalisir orang-orang yang berperan di situ akan bisa otomatis sistem akan semakin lebih baik gitu menurut saya sih. Kemudian orang tua menjadi salah satu bagian dari tujuan penting dari layanan sistem ini menurut saya. Jadi mereka juga bisa berperan aktif dengan mengembangkan beberapa hal yang yaitu berkontribusi lah dengan perkembangan digitalnya di sekolah ini. Itu sih menurut saya dan semua saat ini tidak harus berbasis Android lah kalau menurut saya. Orang sekarang orang-orang sudah pasti semua pakai WA. Kalau menurut saya WA itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Tergantung bagaimana. Karena saya lihat API WA udah mulai gampang terpublikasikan, bisa dipakai oleh beberapa kalangan dan semoga ini sih impian-impian yang saya harapkan terjadi di sekolah gitu ya. Kemudian itu sih mungkin secara digital dulu, harapannya seperti itu. Dan untuk meraih ini memang tidak mudah, tidak tidak kepengen langsung bisa jadi, butuh butuh proses gitu. Itu sih impian saya, punya bayangan saya, harapan saya terhadap digitalisasi sistem di sekolah yang menurut saya ya sekarang saat ini masih bisa menjadi impian lah. AI itu juga diwaspadai teman-teman bahwa kita jangan takut dengan AI gitu loh menurut saya sih. Tapi kita harus takut dengan orang yang pakai AI. Kalau menurut saya sih itu. Dan shout out untuk Mas Tamim luar biasa yang develop AI untuk pembelajaran. Jadi banyak guru-guru yang bisa membuat modul modul mengajar apa ya. Kalau di BK itu kan ada namanya RPL, program kerja semuanya melalui AI bisa dipakai dan ya manfaatkan teknologi untuk kemudahan dalam memberikan pelayanan prima. Menurut saya sih itu sih kuncinya. Baik, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah adzan di tempat saya. Matur nuwun, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jika tidak pun saya terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, adios, ciao.